Amin. Shalom. Selamat pagi. Ya, kita masuk ke minggu ketiga. Ya, minggu ketiga. Cuma karena saya diwajibkan untuk pakai hitam, dashboardnya hitam, saya nggak punya hitam ya. Saya punyanya hitam yang ada polarnya. Nanti dikirain perjamuan kudus ya. Maka dari itu saya pakai batik sendiri ya. Oke, kita akan belajar hari ini satu hal, yaitu mengalami firman Tuhan ya. Kita belajar tentang satu hal yang bicara tentang mengalami firman Tuhan. Kalau kita ingat minggu pertama saya bicara tentang mengenal firman Tuhan ya. Mengenal firman Tuhan ada 3 tahap yang tentunya saya juga menyinggung tentang mengalami firman Tuhan. Hanya tes aja, masih ingat enggak gitu ya. Yang pertama untuk mengenal firman Tuhan apa? Luar biasa ya. Ini gak ada yang nge-pen di YouTube kan? Gak ada ya. Yang kedua apa? Ya? Merenungkan. Dan yang ketiga ya ini, mengalami firman Tuhan. Nah, kalau masih ingat juga, saya kasih 3.1 dan 3.2 ya. Dalam hal kita mengalami firman Tuhan ada 2 cara. Yang pertama melalui problem perjalanan hidup ya. Kita ketemu sama orang, kita dikecewakan, sebetulnya kita sedang mengalami firman Tuhan. Firman Tuhan bicara bahwa janganlah kita berharap kepada manusia. Jadi kalau engkau berharap sama pendetamu dan engkau kecewa, saya mau bilang itu cocok sama firman Tuhan ya. Nggak perlu komplain. Ketika engkau kecewa sama suamimu, cocok nggak sama firman Tuhan? Cocok? Cocok. Kenapa? Karena firman Tuhan jelas bilang jangan berharap kepada manusia. Jadi cara pertama, terkadang Tuhan kasih kita problem, Tuhan kasih kita dalam perjalanan hidup ini tantangan-tantangan hidup, sehingga kita jadi jadi mengalami yang namanya firman Tuhan. Dan yang kedua bicara tentang pelayanan. Kalau kau mau melayani firman, mengalami firman Tuhan, kau harus masuk dalam pelayanan. Kalau kau masuk dalam pelayanan, maka kau akan mengalami yang namanya firman Tuhan ya. Saya bilang juga itu enggak sesuatu yang enak ya. Mengalami firman Tuhan itu bukan sesuatu yang enak. Dikecewakan tadi saya bilang contoh kasus itu enggak enak ya. Ketika kita disuruh Tuhan mengampuni, itu nggak enak, jujur. Ya, saya tidak munafik, saya mengampuni itu membuang sampah pada tempatnya, ya oke lah. Tapi proses itu nggak semudah membalikan tangan dan musuh. Ya. Itu sulit, ya. Maka dari itu Tuhan mau membangun karakter kita. Kalau saya kemarin ada yang masih ingat khotbah minggu yang pertama. Nah karena itu kita mau paham dulu kenapa sih Tuhan mau kita mengalami firman Tuhan. Entah itu melalui pelayanan, entah itu melalui perjalanan hidup kita, melalui masalah, melalui tantangan hidup. Sebetulnya Tuhan maunya apa sih? Tuhan ingin kita bergerak. Cek. Yang saya pikir sudah pengangkatan ya. Ya, Tuhan ingin kita bergerak ya. Tuhan nggak mau kita hanya diem aja. Pernah dengar satu cerita ya, bagaimana ikan ketika diangkut di satu kolam itu banyak yang mati. Tapi begitu satu hiu dimasukkan, ikannya lari dikejar-kejar hiu, malah nggak mati-mati. Ya. Jadi rupanya kita harus bergerak supaya iman kita nggak mati. Kalau hidupmu lempeng-lempeng aja, tanpa ada tantangan, tanpa
Gak heran imanmu semakin sekarat, imanmu semakin mati, lama-lama mati, endingnya selesai. Gak heran orang yang awalnya luar biasa imannya, di akhir hidupnya bisa jadi dia meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak bergerak, hidupnya diem aja, nggak jadi berkat buat orang lain, nggak ada tantangan hidup, akhirnya apa? Mati. Karena itu Tuhan mau kita bergerak dengan cara mengalami firman Tuhan. Saya nggak bahas yang poin pertama tadi, karena poin pertama itu otoritas Tuhan. Tuhan yang pertemukan kita dengan orang-orang yang membuat kita semakin tajam. Bukankah firman Tuhan bilang besi menajamkan besi? Ketika besi menajamkan besi, ada yang pernah menajamkan besi dengan besi? Satu hal yang muncul di sana, panas, gesekan. Betul? Ketika kau sedang tanda kutip ketemu sama orang-orang yang membuat kau panas, ya, yang terjadi banyak gesekan. Saya tuh ketemu Jovan tuh selalu jengkel, misalnya contoh, gitu ya. Maka sebetulnya kita sedang dibentuk, dipertajam. Apa sih bedanya pisau yang tajam sama pisau yang tumpul? Bedanya apa? Yang satu tajam Pak, ya betul ya. Ya, ketika pisau yang tajam dikasih tugas memotong, dia bisa lakukan dengan cepat dan tanpa banyak energi keluar. Setuju? Ya, kalau pisaunya itu landep ya, tajam bahasa Indonesia tajam, suruh motong daging ayam itu enak banget. Seret. Kita nggak perlu, kita cukup sentuhkan pisaunya ke daging, tekan sedikit, selesai. Tapi kalau pisau tumpul tentu berbeda. Kita perlu bahasa Jawanya diongkek-ongkek gitu ya. Gak putus-putus. Waduh, kenapa? Karena tumpul. Tuhan mau ketika kita semakin tajam di depan, bukan berarti gak ada tantangan. Tuhan, aku udah tajam loh Tuhan. Aku udah tajam, berarti di depan jalannya mulus. Siapa bilang? Ketika kau tajam, bedanya kau tajam dan tumpul bukan masalah ada masalah atau tidak, tapi ketika kau tajam, kau bisa menyelesaikan masalah dengan mudah dan tanpa banyak energi terbuang. Ya? Ada orang yang menyelesaikan masalah sederhana dengan begitu kompleks, tapi ada orang yang menyelesaikan masalah yang kompleks dengan begitu sederhana. Ya? Bedanya di mana? Tumpul sama tajam. Tuhan mau kita nggak diem aja supaya kita bisa tajam. Ya. Nah karena itu yang poin satu saya nggak mau bahas. Dan tadi ngapain Pak? Ya maaf ya, itu prolog. Ya, yang pertama tadi ini perjalanan Tuhan temukan kita sama orang-orang yang membuat kita tajam. Itu urusan Tuhan. Saya nggak bisa utik-utik. Ya, aku ketemu sama istrimu yang cerewet dan ternyata itu membentukmu, itu rahasia Tuhan. Saya nggak ngerti. Ya, saya nggak ngerti. Ya. Tapi yang kedua kita mau bahas sekarang. Ya. Yang kedua bicara mengalami firman Tuhan melalui pelayanan. Nggak tahu kenapa sejak beberapa hari selalu temanya pelayanan ya. KPK juga menyinggung pelayanan ya. Doa pagi juga menyinggung pelayanan dan banyak hal lagi menyinggung pelayanan, dan karena itu cocok banget ketika kita membahas tentang pelayanan. Karena itu saya dasari firman Tuhan pada pagi hari ini, nggak usah lama-lama, nggak usah banyak-banyak ayat. Wahyu 7 ayat 9 sampai 17, ya itu banyak Pak, ya lumayan ya. Wahyu 7 ayat yang ke-9 sampai selesai ya. Wahyu itu ada di kitab terakhir ya. Judul perikop, orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Nah,
Wahyu ini bercerita tentang bagaimana kondisi di surga nanti. Sama di sini yang pengen masuk surga? Wah, wih mantap ya. Berarti ya nggak angkat tangan nggak mau masuk surga. Ya udah gitu Pak, memang mau berangkat sekarang gitu kan ya. Nggak, masih ya nunggu giliran gitu ya. Nah, Wahyu 7 ayat 9 sampai 17 bicara tentang kondisi di surga. Saya akan baca ya. Wahyu 7 ayat 9, supaya kita udah lama gak gantian baca ya. Saya 9, ada 10 dan begitu seterusnya ya. Wahyu 7 ayat 9, demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Amin. Jadi ini bicara tentang kondisi di surga nanti ya. Jadi kalau Anda mau ngintip surga bagaimana, ya begini. Dan yang menarik ayat 15. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan dilayani. Melayani. Orang dunia iming-iming kita nanti di surga kita akan diservis luar biasa. Kita di surga ini tinggal duduk ongkang-ongkang, makanan datang, sate, tengkleng, dan jangan khawatir darah tinggi sudah nggak ada, saudara-saudara. Ada amin? Nggak ada. Ketika kita nanti di surga, kita nggak seperti yang kita bayangkan. Di sini ditulis jelas bahwa mereka di hadapan tahta Allah melayani. Jadi di surga kita ngapain? Melayani. Jangan lu pikir kita di surga ongkang-ongkang, ngambil nyebul-nyebul Cisamsu, bukan. Di surga itu melayani. Kalau engkau nggak suka melayani, sorry ya, saya khawatir ketika engkau sampai surga, engkau menyesal. Ya, ketika sampai surga di hadapan tahta Allah, loh, gua disuruh melayani, ya ngerti gitu masuk neraka. Silakan kalau ada yang mau berubah pikiran boleh ya. Tapi hari ini firman Tuhan bilang ketika kita nanti di hadapan tahta Allah, kita tidak dilayani. Maaf kalau kau kecewa, tetapi firman Tuhan bilang kita melayani Dia
8 jam sehari. Kalau lebih dari itu dihitung lembur. Gitu kan? Enggak ya. Firman Tuhan nggak bilang begitu. Allah dan melayani dia siang malam. Nah, terus YouTube-annya kapan? Di surga nggak ada YouTube ya. Ya, siapa? Aduh, namanya Pak Sugeng siapa sih? Joni ya, Joni nggak bisa bikin konten ya. Di surga nggak ada YouTube ya. Ya, Telkomsel belum masuk ya. Ya. Tetapi intinya di surga siang malam kita kerjanya melayani Tuhan. Wow. Nah, terus masalahnya, waduh, apakah di surga terus kita main musik? Di surga kita penerima tamu? Bukan, ya. Kita harus memahami konsep melayani Tuhan. Ya. Konsep melayani Tuhan, kalau kita baca dari Wahyu 7 ayat yang ke-9 sampai dengan 17 tadi, saya bisa tarik ada 3 hal yang menjadi ciri dari melayani Tuhan. Yang pertama, kita bisa lihat di ayat 9. Ciri melayani Tuhan adalah apa? 9 yang bagian B aja deh. Bagian C mungkin yang paling bawah ya. Ketika banyak orang berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai 2 baris yang bawahnya, memakai jubah putih. Jadi yang pertama, melayani Tuhan bicara memakai jubah putih. Apa maksud memakai jubah putih? Pertama jubah dulu ya, jubah pakaian. Apa sih maksud pakaian? Di dalam firman Tuhan sering menyinggung tentang pakaian, tetapi saya mau ambil satu cerita di dalam Matius 22, nggak usah dibuka deh ya. Boleh deh, Matius 22 ayat 11 aja. Matius 22 ayat 1 sampai 13 lebih sebetulnya, tapi ini ceritanya, kalau saya ceritain pasti ingat deh. Yaitu Tuhan bicara tentang perumpamaan. Seorang raja bikin pesta perkawinan. Orang-orang yang diundang gak datang-datang. Kemudian dia suruh anak buahnya, kasih tahu tuh yang saya undang itu kenapa gak datang-datang. Dulu belum ada WA, ya. Kemudian mereka datang, mereka ajak, gak ada yang mau. Ada yang sibuk, bahkan ada yang memukuli dan membunuh utusan raja. Raja marah, semua dihancurkan. Terus raja bingung. Nah ini pesta sudah siap, tamu gak ada yang datang, gimana? Terus dia bilang ke anak buah, sudah kamu keluar, cari setiap orang, panggil ke sini. Seketika itu gedung itu jadi penuh. Tapi yang menarik ayat yang ke-11, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ini tamu-tamu ini yang bukan yang diundang ya, ini yang gak diundang, yang ketemu di pinggir jalan, ketemu ya lagi tengok-tengok ya, itu diambil, diundang ke pesta raja ya. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, yang melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Next, maksud saya 12. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana kau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Ayat 13. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Next, 14 boleh deh. Sudah muncul error kan? Banyak dan sedikit itu. Sebab banyak ya dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ini sebetulnya konteksnya apa sih? Tamu yang diundang itu orang Israel. Orang Israel itu yang pertama kali dijanjikan tentang keselamatan, tapi mereka nggak mau. Mereka menolak. Karena itu kita ini orang yang di pinggir jalan tadi.
yang di kitab Wahyu berkata bahwa ada banyak orang dari segala suku bangsa, termasuk kita dapat keselamatan. Tetapi problemnya ada orang yang ketika datang ke pesta pakai pakaian pesta, ada yang datang ke pesta tidak pakai pakaian pesta. Pakaian bicara tentang gaya hidup. Kalau engkau punya gaya hidup anak Allah, maka engkau dipilih. Tapi kalau engkau cuma label Kristen, KTP-nya Kristen, tapi gaya hidupmu tidak mencerminkan Kristus, maka sorry, engkau hanya dipanggil. Ya, banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Ini bicara pakaian. Jadi pakaian bicara tentang gaya hidup. Ketika firman Tuhan tadi, kita kembali ke Wahyu 7 ayat 9, bicara bahwa mereka pakai pakaian putih. Bicara tentang bagaimana mereka hidup dalam kekudusan. Jadi hidup dalam kekudusan itu juga melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan itu gak hanya firman Tuhan, bawakan firman Tuhan, main musik, jadi WL, menerima tamu, doa syafaat, gak cuma itu. Bicara tentang melayani Tuhan, bicara tentang hidup dalam kekudusan. Saya pernah bilang kudus bukan berarti suci, benar-benar gak berdosa, bukan. Kudus gak berarti itu. Ya memang salah satunya kudus berarti suci. Tetapi kudus juga bicara tentang dipisahkan dari yang lain. Itu bicara kudus. Makanya dulu kok saya masih ingat, siapa di sini yang kudus? Gak ada yang angkat tangan. Saya Jepara Pak, Boyolali, ya gak ada yang kudus. Tapi begitu saya bilang siapa di sini yang diistimewakan, dipisahkan Tuhan, oh semua angkat tangan ya. Kita dipisahkan Tuhan. Kenapa saya bilang kita nggak mungkin bicara suci? Seorang bapak gereja abad pertama mengatakan level manusia itu ada 4. Level pertama adalah mungkin berdosa. Sekarang ya, level pertama adalah mungkin berdosa. Siapa itu? Adam dan Hawa. Ketika mereka diciptakan, kondisinya mungkin berdosa. Dan kita tahu akhirnya mereka berdosa. Yang kedua, tidak mungkin tidak berdosa. Bingung ya? Tidak mungkin tidak berdosa. Coba kita lihat Roma 7 ayat 21. Jadi yang pertama bicara mungkin berdosa itu Adam dan Hawa, tapi kedua tidak mungkin tidak berdosa. Berarti pasti berdosa. Bisa dilihat. Demikianlah aku dapat dihukum ini. Ini Paulus yang bilang. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Kita sering punya impian, aku pengen jadi baik. Hasil ending jadi jahat. Apalagi dari awal sudah mikir jahat. Betul? Nggak karu-karuan sudah. Tapi ini kondisi manusia yang jatuh di dalam dosa. Kita nggak mungkin tidak berbuat dosa. Makanya firman Tuhan tidak ada seorang pun yang tidak berdosa, kecuali Tuhan Yesus Kristus. Ya? Semua orang sudah jatuh ke dalam dosa. Semua. Saya, Stephen, Pak Darto, semua kita sudah jatuh dalam dosa. Nah, tahap yang ketiga sekarang. Kalau tadi tidak mungkin tidak berbuat dosa, yang ketiga mungkin tidak berdosa. Ya. Mungkin tidak, maksudnya berbuat dosa. Mungkin tidak berbuat dosa. Ini ketika kita sudah ditebus. Ketika kita sudah ditebus, mungkin tidak berbuat dosa. Dan yang keempat, yang terakhir,
tidak mungkin berdosa. Di mana itu? Di sorga. Kalau kita sudah di sorga, ini tidak mungkin berdosa. Di surga lu mau ngapain? Ya, kita sudah hidup dalam roh. Kita hidup seperti malaikat. Kita nggak mikirin makan dan minum, apalagi yang mau dikejar. Nggak ada dosa di surga. Jadi yang keempat, tidak mungkin berdosa itu nanti di surga. Maksudnya begitu. Kalau kita masih di dunia, cuma dua pilihan. Tidak mungkin tidak berdosa, tidak mungkin tidak berdosa, atau yang kedua, mungkin tidak berbuat dosa. Makanya saya bilang ketika firman Tuhan bilang kita pakai jubah putih, saya nggak bilang kau harus kudus dulu baru mau melayani. Kenapa? Kalau gitu caranya, engkau cuma melayani ketika di surga. Kan bukan tadi dikatakan tidak mungkin berdosa itu nanti di surga. Kalau di dunia masih mungkin berbuat dosa. Ya. Tetapi kita mau, kita dikhususkan oleh Tuhan. Kita dikhususkan oleh firman Tuhan. Kita mengalami firman Tuhan. Ketika firman Tuhan kasih batasan, kasih rules, kasih aturan, maka hidup kita akan jadi safe. Batasan itu membuat kita mengerti mana area yang aman, mana area yang tidak aman. Setuju? Dan batasan membuat hidup kita sebetulnya menyenangkan. Banyak orang mengatakan aku pengen merdeka, aku gak mau ada batasan. Coba you pikir kalau you main sepak bola, gak ada batas gitu. Lapangannya sakarmu, skornya sakarmu, main bolanya us mau 2 hari 2 malam gak apa-apa. Mau main sepak bola model begitu? Ya gak mau. Kita mau main sepak bola kalau ada rulesnya, ada aturannya, ada batasnya. Kalau keluar bola di sini itu keluar apa itu namanya, hakim garis ya, yang kasih aturan ya, hakim garis nanti kasih aturan. Satu babak sepak bola itu 45 menit, betul ya? Betul ya, 45 menit. Istirahat berapa? 15 menit. Aduh, kayak US SMP ya, kita istirahat 15 menit ya. Minum es teh, terus main sepak bola lagi ya. 45 menit. Aturan. Kita kadang-kadang anti sama aturan, padahal aturan itu membuat hidup kita nyaman, hidup kita safe. Ketika kita jalan-jalan di Bonbin, tahu Bonbin ya? Kebun binatang ya. Kita tahu aturannya nggak boleh dekat-dekat sama kandang. Itu rulesnya. Kalau engkau langgar, engkau ada di zona yang tidak aman. Setuju? Saya lihat di YouTube bagaimana ada orang yang terlalu dekat sama binatang, mau gorila kah atau ya cacing kah, yang kemudian dipegang tangannya, ditarik begitu ya. Kenapa? Dia melanggar aturan. Ya. Semua aturan dibuat supaya kita tahu kita safe atau tidak. Karena itu firman Tuhan juga, dalam kita mengalami firman Tuhan, dalam kita melayani Tuhan, ada yang namanya aturan. Ketika engkau bekerja, engkau jadi karyawan, kita buka Efesus 6 ayat 5 dan sampai dengan 7. Efesus 6 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-7. Hai hamba-hamba. Hamba-hamba ini bukan hamba Tuhan, tapi hamba manusia ya. Konteksnya ini hamba manusia ya. Kalau zaman sekarang karyawan. Taatilah tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan
dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ayat yang ke-6. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Kalau dalam bahasa sederhana, jangan jadi penjilat, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak. Ini menarik. Tadi dikatakan kita harus kasih hormat, tunduk sama bos, tapi di ayat berikutnya melakukan kehendak bos atau Allah? Allah, ya. Melakukan kehendak Allah. Saya tahu ada banyak bos juga nggak benar. Saya tahu. Tapi engkau harus tahu jobdismu di mana, wewenangmu di mana, dan ketika engkau disuruh melenceng dari situ, ingat yang kau lakukan bukan kehendak bos, tapi kehendak Allah. Tapi lebih dari itu, engkau harus taat sama pimpinan. Ketika engkau jadi karyawan, jadilah karyawan yang baik. Jangan hanya pas ada bosnya datang, kerja disapu, dipel, tapi bosnya pergi, LLI keluar, ya. Santai dulu, ya. Ini saya mau bilang, ini ayat 16, ya. Jangan hanya di hadapan mereka saja, hanya untuk menyenangkan hati. Ketika engkau jadi karyawan, jadilah karyawan yang baik. Bukan terus bosnya nyuruh berbuat dosa, engkau kata firman Tuhan harus taat sama pimpinan, ya. Begitu kan? Ya, biasanya saya dengar disuruh bikin pembukuan dada, ya, supaya paginya lebih ringan, gitu ya. Bos suruh kita untuk itu, mau nggak kita? Kata firman Tuhan taat. Jangan lupa yang kita harus lakukan kehendak Allah. Kalau memang jobdismu itu, ya lakukan. Tapi kalau di luar dari itu, lakukan kehendak Allah. Kalau engkau ya jadi dokter, jadilah dokter yang mendiagnosa dengan benar. Jangan jadi dokter semua penyakit obatnya satu. Ada nggak dokter begitu? Ada. Ya. Katanya kan sama kayak pendeta. Karena pendeta bilang semua masalah jawabannya satu, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah jawaban bagi semua, katanya begitu. Saya juga punya Pak Pendeta, obat ini obat bagi semua. Lah, sakit apa aja dikasihnya obat itu. Anda tahu lah apa yang saya maksud. Boleh begitu? Tidak boleh. Bukankah dokter, bosnya dokter itu siapa sih? Ya pasien. Bosnya pegawai negeri itu siapa sih? Wali kota. Wali kota itu dipilih oleh rakyat, betul ya? Betul ya? Makanya ketika, maaf kalau saya menyinggung masa lalu, ketika Ahok dibilang anjing lu, Ahok bilang satu statement yang menarik. Saya memang anjing yang menjaga uang tuannya. Siapa tuannya Ahok? Rakyat. Ya nggak peduli sama DPR, sama orang-orang yang mau ambil duit. Tugas dia menjaga duit bosnya. Karena dia tahu bosnya dia bukan DPR, bosnya dia rakyat. Tahu maksudnya? Ketika kau bekerja dimanapun, pahamilah bosmu siapa. Kau harus melayani siapa, kau harus taat sama siapa. Simple. Ketika kau lakukan hal ini, itu termasuk dalam melayani Tuhan. Ketika kau jualan, jangan tipu-tipu. Ngomongnya ini barang ori, ternyata KW. Jujur saya pun belajar hari ini. Satu hari
Saya punya motor itu bobrok habis. Mulai dari bodinya patah, serius ya, bodinya itu patah ya. Terus karburatornya udah nggak standar, waduh parah lah. Tiap 3 hari sakit, la ilaha illallah. Waduh, udah saya nyerah. Saya berpikir saya mau jual nih motor, kebanyakan ngabisin duit gitu. Tapi saya bingung, kalau saya jual, terus yang beli nanya, Pak, ini motor sehat. Gimana kita jadi? Kalau saya bilang, wah ini sakit-sakitan Pak, tiap 3 hari minta jajan ini ya. Ngabisin duit, pusing saya, makanya saya mau jual. Kira-kira laku nggak? Nggak laku dong. Makanya orang dunia, kalau jualan jujur nggak dapet duit. Ya kan, cuma lu jualan motor saya begitu, nggak dapet duit. Saya bingung, jual ke Andre, lu mau nggak motor gue? Enggak Pak, masih ada motor satu. Ya motor lu dijual, beli motor gue. Nggak mau juga Andre ya. Saya bingung, aduh gimana ini motor? Kalau saya benerin, aduh biaya lagi, sama aja, males lah, capek. Saya bingung. Saya cerita sama Pak Darto, ya. Tiba-tiba beliau bilang, Mas Yoyo, motornya saya beli aja. Wah bener Pak, bener. Wah haleluya. Saya tidak merasa bersalah karena Pak Darto yang tahu betul kondisi di motor. Saya nggak perlu bohong gitu ya. Ya udahlah, Pak Darto yang beli sama Pak Darto dibenerin, nggak tahu nih habis berapa juta dia ya. Tapi intinya saya bisa menjual dengan plong gitu ya. Coba bayangin kalau saya jual dengan orang dan saya bilang ini motor sehat, ternyata amburadul. Saya mau bilang itu tidak melayani Tuhan. Ya. Jadi ketika kita jualan, ya kita omong yang benar. Saya juga melatih panitia juga. Kita yuk belajar jualannya yang jujur. Saya senang teman-teman bilang ini jualan keripik kentang. Berapa gram? Wow, ya kan? Loh ini penting, ya. Jangan kita hanya jualan keripik kentang. Oh, ketika mereka beli dapatnya sedikit. Loh kan saya cuma bilang jualan keripik kentang. Saya nggak bilang berapa gram. Jangan protes dong. Wah, pinter banget yang jualan, ya kan? Bener ya? Ya. Tapi ini ketika kita lakukan, saya mau bilang engkau tidak hidup dalam kekudusan, engkau tidak sedang melayani Tuhan. Kalau mau jualan yang jujur. Ada di sini yang kerja proyek. Wah ini kerja proyek biasanya sukanya main curang, gitu ya. Ada saya ceritanya begini. Di sorga nanti, jadi namanya kayak cerita ya di sorga. Ketika orang antri mau masuk ke sorga, kemudian pintu gerbang sorga ini mau dibuka sama malaikat. Ketika mau dibuka itu bermasalah. Seret terus waduh ini kenapa ini gerbang sorga rusak? Cerita. Kemudian malaikat bilang sama antrian orang-orang yang mau masuk surga, woi ada di sini yang kontraktor. Oh ada lah, katakan 3 orang maju ke depan. Begini ini pintu surga rusak. Ini proyek. Coba kalian bisa benerin ini dengan biaya berapa? Oh, oke. Ya. Mulai yang pertama dari Jepang. Biaya berapa ini? Kalau bangun benerin ini pintu surga. Oh biaya 100 juta. Mahal sekali 100 juta. Buat apa 100 juta? Oh gini, 50 juta untuk bahan. Kita pakai speknya begini, tebalnya berapa mili, dibalur dengan emas. Jadi 50 juta ini. 50 juta untuk bahan, 50 juta untuk pekerjaan. Jadi 100 juta. Wih, mantap. Satu lagi dari Amerika. Dari Amerika ditanya, kamu berapa ini kalau kerjakan proyek ini? Amerika bilang 200 juta. Mahal sekali 200 juta. Begini Pak, kami itu kalau kerja dengan segala perhitungan, kita akan cek dulu di sini ada gempa apa enggak. Kita akan lihat berapa ketebalan tanahnya, sehingga untuk mendiagnosa itu kami butuh 100 juta. 50 jutanya untuk bahan dan 50 jutanya untuk pekerjaan. Jadi 200 juta. Malaikat mahal sekali ya. Terakhir orang Indonesia. Orang Indonesia tanya, kamu berapa kerjakan ini? Orang Indonesia bilang 300 juta.
tak mau mahal. Malaikat tanya, kenapa ini 300 juta? Terus orang Indonesia bilang, sini sebentar Pak Malaikat, sebentar saja sini. Begini, 100 juta untuk malaikat, 100 juta buat saya. Yang 100 juta kasihkan si Jepang biar Jepang yang kerjain. Bener kan? Seringnya begitu kan? Kan? Saya mau bilang kalau kerja seperti itu, layani Tuhan kan? Saya nggak bicara tentang kita harus hidup tanpa dosa. Tapi saya bilang, kalau lu nggak mau berbuat dosa lagi, lu di surga nanti. Selama kita masih nginjek bumi, masih mungkin berbuat dosa. Tapi ketika kita mau aturan Tuhan kita lakukan, rule-nya Tuhan, garisnya Tuhan, maka kita dikhususkan, kita dikuduskan. Ya. Jadi yang pertama, sekali lagi, kita melayani Tuhan dengan cara kerja sungguh-sungguh. Kerja dimanapun kau berada, kerja sungguh-sungguh. Saya nggak bicara tentang melayani di gereja, tidak. Tapi Tuhan menempatkan engkau jadi dokter, jadi pegawai negeri, jadi karyawan, jadi pengusaha, jadi pedagang. Lakukan sungguh-sungguh. Itu melayani Tuhan. Yang kedua kita lihat di ayat yang ke-14. Wahyu 7 ayat 14. Wahyu 7 ayat yang ke-14 bicara demikian. Mereka ini adalah, saya langsung ke bagian B ya. Oh, belum muncul, maaf. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Rupanya mempunyai gaya hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Dikatakan firman Tuhan bahwa keluar dari kesusahan besar. Ketika kita mau membiasakan diri hidup sesuai aturan Tuhan, susah atau gampang? Firman Tuhan yang bilang. Ya. Ketika aku seorang karyawan, tadi saya mau bilang, kemudian bosku Ruth bikin 2 nota, ya, 1 nota kirim ke Musab, 1 nota simpan buat kita, ya. Nanti kamu 100 juta, saya 100 juta, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Saya mau tanya, kalau Ruth menolak, naik pangkatkah dia? Ngimpi gitu. Ini atasannya langsung yang suruh. Udah, kamu ini, saya ini kepala bagian, saya pegang Jawa Tengah, kamu urut saya nyerut. Bikin 2, 1 kirim pusat, 1 buat kita sudah. Ruth bilang, enggak Pak, saya mau sesuai dengan nota yang asli, saya laporan ke pusat. Kira-kira gimana bos ngomong? Mulai besok nggak usah masuk lagi. Betul ya? Jujur lah ya. Nggak mungkin, kita kan kadang-kadang wah nanti ketika kita jujur, wah Tuhan angkat-angkat kita luar biasa ya. Nggak selalu begitu, saya mau bilang. Nggak selalu begitu. Ada satu cerita lagi, oh ya, satu cerita ya. Tapi ini beneran, ini true story ya. Jadi ceritanya zaman dulu banget ya, maksudnya sebelum ada kartu kredit gitu ya, sebelum ada e-money. Ada orang bawa uang 5.000 US dollar. Ini di Amerika kejadiannya. 5.000 US dollar. Kemudian dia ketinggalan tas itu di satu restoran. Ya, satu restoran, dan ditemukan oleh pegawainya. Ketika pegawainya lihat ada 5.000 dolar. 5.000 dolar itu berapa ya? 70 juta lah ya. Banyak kan? Banyak ya. 5.000 dolar. Wah, dia berinisiatif untuk mengembalikan uang ini. Ya, habis itu ada alamatnya, dia datang ke alamatnya, dia antar sendiri, naik bis kota sampai tempatnya ibu. Ibu ketinggalan tas ini, dibuka uangnya masih utuh 5.000 dolar. Ada tahu berapa banyak yang diberikan ibu ini untuk dia?
maksudnya tanda terima kasih. Si ibu ini kasih $5. $5 untuk ongkos angkot ya, $5. Tapi pegawai ini pulang tidak dengan gerundel, gerundel. Enggak, dia sukacita. Ya, dia seperti saya kembalikan, saya dikasih $5, ya puji Tuhan, dia pulang. Tapi rupanya ibu ini sebelum dia didatangi oleh karyawan ini untuk mengantarkan barang, dia cerita sama anaknya kalau tasnya hilang. Ketika tasnya dikembalikan oleh karyawan, dia juga cerita sama anaknya, luar biasa, saya makan di restoran X, karyawannya itu kembalikan uang $5.000, mama yang ketinggalan dan nggak diambil sepeser pun. Wah, kebetulan anaknya ini wartawan, dia tulis cerita ini. Kemudian orang banyak mulai datang ke restoran itu karena dia pengen tahu restoran yang disebut di cerita ini. Oh, ini tuh restorannya. Oh, ini tuh restorannya. Restorannya tambah rame, bosnya tambah kaya, dia tetap karyawan. Adil gak hidup? Adil gak hidup? Ya? Untungnya ceritanya nggak sampai sini. Tapi karena dia juga disebut, karyawan yang jujur ini disebut, banyak pelanggan yang kasih tip sama dia lebih banyak. Ya, biasa orang kasih tip $1, ada yang kasih $2, kasih $3, kasih $5. Dia pun tetap bisa menikmati berkah. Ini cerita yang enak. Tapi ada banyak juga cerita ketika kau jujur, firman Tuhan bilang kesusahan yang besar. Ya. Ketika firman Tuhan kasih aturan, suami harus mengasihi istri, kemudian kesusahan besar yang muncul. Ya, ketika seorang istri harus tunduk sama suami, tahu aturannya, kemudian muncul kesusahan yang besar. Ya. Ada banyak kesusahan yang besar yang membuat kita, aduh Tuhan nggak kuat, kalau gini terus nggak kuat, kalau saya dagang nggak tipu-tipu dikit nggak bisa bersaing. Saya punya banyak teman bilang begitu. Ya sudah, mereka juga bilang begitu, ini mau apa lagi? Ya saya sudah bilang, mereka tetap begitu, ya sudah. Ya. Mereka bilang ya mungkin lah Pak Sen nggak ngerti dagang sih. Sekarang kalau kita saingan, perusahaan sebelah nggak bayar pajak, kita bayar pajak, harga jual kita pasti lebih tinggi dong. Orang akan lari kemana? Ke sono. Perusahaan saya tutup. Ngimpi yang namanya jujur itu mujur. Tapi ingat, Tuhan memang nggak bilang ketika kita hidup kudus di hadapan Tuhan, Tuhan nggak bilang kita akan nyaman, nggak. Berkat Tuhan akan turun melimpah, enggak. Tuhan bilang apa? Kesusahan besar, bro. Ya, kesusahan besar. Jadi ketika kau mau mengalami firman Tuhan, be ready akan kesusahan besar. Ketika kau melayani Tuhan di gereja, ada kesusahan besar. Ya, ketika kau membawakan firman, ada kesusahan besar. Ada. Tadi malam aja saya banyak yang mengganggu pikiran saya sampai. Tapi itu kesusahan yang ada. Ya, ketika kita mau melayani Tuhan, you pikir main gitar tadi gampang, buat Yoni gampang, buat saya, sakit semua rupanya. Ya, biasanya pakai yang nilon ya, ini pakai string ternyata sakit ya Pak Eko ya. Nanti tolong dong obatin. Ya, tapi kesusahan ya. Ada banyak kesusahan. Jangan heran ketika mau melayani Tuhan dimanapun, di gereja juga ada air mata yang harus engkau tumpahkan. Ya. Apalagi kalau kita belum bicara tentang musuh kita, yaitu kuasa gelap. Jangan heran ketika kau mulai masuk ke dalam pelayanan, hidupmu nggak baik-baik aja.
jadi panitia hari baru, kemudian hidupnya everything is okay. So, angkat-angkat. Orang itu, aku ya ora angkat tangan gitu. Tapi siapa yang ketiga daftar panitia hari baru, kemudian tantangan hidup datang satu persatu. Oke, ada juga ya sedikit angkat, setengah tiang ya. Saya mau bilang kesusahan besar menanti, tapi sekali lagi Tuhan nggak mau kita diam. Kalau engkau diam, imanmu mati. Kadang-kadang Tuhan cemplungin hiu ke dalam kolammu supaya kau lari-lari dikejar hiu. Ya, walaupun itu capek, nggak enak. Kita kadang-kadang nyerah, Tuhan, kenapa sih ini hiu dimasukin? Tapi Tuhan izinkan supaya kita nggak mati sekali lagi, supaya kita mengalami firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir ya. Tadi yang pertama kita hidup kudus, ya. Yang kedua ada tantangan, ada kesusahan besar yang menanti. Tapi yang ketiga ayat yang ke-9. Layani firman Tuhan dimanapun kita berada dalam sektor apapun. Wahyu 7 ayat yang ke-9 lagi dikatakan bahwa memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ya, simbol daun palem itu simbol sukacita. Ingat ketika Tuhan Yesus masuk ke bait Allah, sebelumnya dia turun dari Bukit Zaitun dan banyak orang mengeluh-ngeluhkannya, Hosana, Hosana, sambil bawa daun A, daun pintu, B, daun pisang, daun palem. Apa itu daun palem? Simbol sukacita. Walaupun kita dalam melayani Tuhan ada kesusahan besar, tetapi juga ada penghiburan yang besar dari Tuhan. Ya, makanya saya bilang kita nggak bisa jalan tanpa Roh Kudus, karena Roh Kudus itu penghibur. Kalau kita mau jalan sendiri menghadapi kesusahan besar, saya mau bilang selamat jalan. Ya, tapi karena kita punya penghibur, kesusahan yang besar bisa Tuhan ubah jadi sukacita yang besar. Ketika kita punya hutang 10.000 sama hutang 10 juta, dua-duanya dihapuskan oleh yang memberi hutang. Senang yang mana? Yang 10.000 atau 10 juta? Sama-sama hutang dihapuskan. Senang yang mana? 10 juta. Sama halnya ketika kita mengalami kesusahan besar, semakin kita susah, maka sukacita yang didapat dari Roh Kudus akan semakin besar. Betul ya? Kalau Anda cuma kesandung, aduh cap, ya udahlah, ya sukacita, tapi ya. Tapi kalau sudah jatuh, tertimpa tangga, kelindes truk, ketibanan gajah, oh my God, terus Tuhan hibur, waduh itu rasanya luar biasa. Ya. Jadi yang ketiga, di dalam melayani Tuhan juga Tuhan janjikan menghibur. Makanya ketika murid-murid Tuhan Yesus mau diutus keluar, Tuhan bilang apa? Nanti dulu, jangan pergi sekarang. Kenapa? Karena kalau pergi sekarang yang kau dapat hanya kesusahan besar. Tunggu, aku akan berikan kau penghibur, aku akan berikan kau penolong. Kalau sudah dapat, silakan pergi. Apakah kesusahan besarnya hilang? Ya tetap ada. Tetap ada. Yohanes yang nulis kitab Wahyu ini digoreng. Kemarin Mbak Ana pernah ketumpahan minyak panas kakinya. Anda bisa ngerasain Mbak Ana. Itu ketumpahan minyak panas cuma di kaki. Yohanes digoreng, dicemplungin ke minyak panas. Itu kesusahan besar atau kesusahan kecil itu? Besar. Tuhan nggak bilang tunggu di Yerusalem
supaya kesusahan besarnya hilang dulu. Enggak. Tuhan bilang tunggu, nanti aku berikan penolong. Kesusahan besar tetap ada. Tapi karena ada penolong, walaupun Yohanes digoreng hidup-hidup, dia tidak menyangkal imannya. Ketika kita punya sukacita yang daripada Roh Kudus, kita bisa tetap hidup kudus. Terakhir, tadi katanya terakhir, yang tiga ini tadi poin melayani. Tapi yang terakhir, apa sih janji Tuhan ketika kita melayani Dia? Yuk kita lihat ayat 16 dan 17 di Wahyu 7. Wahyu 7 ayat 16 dan 17. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Ayat 17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Bicara tentang surga, ya, apa yang kita dapat ketika kita melayani Tuhan. Tuhan janjikan surga. Bukan berarti kita masuk surga karena melayani Tuhan. Salah. Kita masuk surga karena karunia. Tapi ketika kita sadar kita sudah ditebus, maka kita harus melayani Tuhan. Kalau enggak, kita seperti tadi, orang yang ikut pesta tapi tidak pakai baju pesta. Tuhan apain? Tuhan taruh di neraka. Ya. Ketika dia datang ke pesta, itu cuma-cuma Tuhan udah, ayo sini, Tuhan panggil. Tapi ketika kita sudah dipanggil Tuhan dan kita menyepelekan keselamatan dengan tidak mau melayani Tuhan, tidak mau bergerak, maka iman kita mati. Sorry, kita nggak ketemu lagi. Saya sih ke surga. Ya kan? Betul kan? Loh, harus punya iman dong. Maksud, saya juga ke neraka lagi lah, itu saya ke surga. Kalau saya ditanya orang, yuk nanti kemana? Ke surga. Ya, ngapain ke perempatan? Ya kan? Betul kan? Kalau engkau mau bergerak, imanmu akan semakin kuat, dan kita akan bertemu lagi di surga nanti. Amin. Minggu 20 September 2020. Nanti sore masih ada kebaktian yang kedua, yaitu yang akan dilayani pujian Diaken PB Kristiana, Saudari Ninda, Saudari Bernika, kemudian LCD, Saudari Tiana, firman Tuhan Bapak Pendeta Samuel Kriyotomo, kemudian musik Saudari Vero, Bapak Danu, dan Bapak Alfian. Kemudian pelayanan sepekan itu hari semua online kecuali hari Selasa persekutuan doa malam yang akan dilayani oleh Diaken PB Kristiana. Kemudian kita simak laporan keuangan, laporan kas pembangunan tahap ketiga sampai dengan 19 September 2020. Kita mempunyai saldo 18.095.930 rupiah. Kemudian persepuluhan sampai dengan Minggu 13 September 2020 terkumpul yaitu 5.877.000 rupiah. Kemudian untuk pelayan minggu depan, Bapak Ibu bisa simak di Warta Jemaat atau yang sudah saya di grup WA. Kemudian mari kita simak warta khusus. Itu minggu depan adalah minggu keempat. Maka dari itu jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian. Silakan Bapak Ibu persiapkan untuk minggu depan. Kemudian Dia Condrokusumo mengadakan lomba desain logo HUT ke-29. Lomba akan dibuka pada sudah dibuka dari tanggal 1 kemarin sampai dengan 30 September dan dibuka bagi seluruh jemaat Dia Condrokusumo atau anak-anak PPA. Hasil desain dapat diserahkan kepada Saudari Veronica atau dikirimkan kepada email diacondrokusumo@gmail.com paling lambat 30 September 2020.
Terima kasih warga jemaat.